Perkenalkan, saya Diana Genot, saya mahasiswa Akademi Keperawatan ND semester 3, tingkat 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen keperawatan tentang konsep supervisi dan juga manajemen konflik dan dilema penyelesaian konflik. Langsung aja ya ke materinya. Oke teman-teman, pertama kita akan membahas tentang konsep supervisi. Pokoknya, yang pertama, konsep supervisi, yang kedua, konsep timbang terima. Kita akan membahas yang pertama itu konsep supervisi. Pengertian dari supervisi itu sendiri adalah segala bantuan dari pemimpin atau penanggung jawab keperawatan yang tertuju untuk perkembangan para perawat dan staf lainnya dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan. Konsep supervisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prajudi Atmosudiro 1982, ia mengartikan bahwa supervisi sebagai pengamatan atau pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya rutin. Yang kedua, Torakron 1987. Ia mengartikan bahwa supervisi adalah merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajar, mengobservasi, mendorong, memperbaiki, mempercayai, mengevaluasi secara terus-menerus pada setiap perawat dengan sabar, adil, serta bijaksana, sehingga setiap perawat dapat memberikan asuhan keperawatan dengan baik, terampil, aman, cepat, dan tepat secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dari perawat. Yang kedua, tujuan dari supervisi mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang nyaman. Ini tidak hanya meliputi lingkungan fisik tetapi juga suasana kerja di antaranya para tenaga keperawatan dan tenaga lainnya, juga meliputi jumlah persediaan dan kelayakan perawatan agar memudahkan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, tujuan supervisi adalah yang pertama, mengorganisasikan staf dan pelaksanaan keperawatan. Yang kedua, melatih staf dan pelaksana keperawatan. Yang ketiga, memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya agar menyadari dan mengerti terhadap peran, fungsi sebagai staf dan pelaksana asuhan keperawatan. Yang keempat, memberikan layanan kemampuan staf dan pelaksana keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang ketiga, langkah-langkah supervisi. Yang pertama, prasupervisi. Di dalam prasupervisi ini, supervisor menetapkan kegiatan yang akan disupervisi, lalu supervisor juga menetapkan tujuan. Yang kedua, pelaksanaan supervisi. Di dalam pelaksanaan supervisi ini, yang pertama, supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau instrumen yang telah disiapkan. Yang kedua, supervisor mendapat beberapa hal yang memerlukan pembinaan. Yang ketiga, supervisor memanggil KATI dan PA untuk mengadakan pembinaan dan klarifikasi permasalahan. Yang keempat, pelaksanaan supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan evalidasi data sekunder. Supervisor mengklarifikasi permasalahan yang ada. Supervisor juga melakukan tanya jawab dengan perawat. Langkah yang ketiga yaitu pasca supervisi. 3F. Yang pertama, supervisor memberikan penilaian supervisi atau evaluasi. Yang kedua, supervisor memberikan feedback dan klarifikasi.
Yang ketiga, supervisor memberikan reinforcement dan follow up perbaikan. Kemudian yang kedua, konsep timbang terima. Pengertian dari timbang terima itu sendiri, menurut Nur Salam 2008, ia menyatakan timbang terima adalah suatu cara dalam menyampaikan sesuatu atau sebuah laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Timbang terima adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima suatu laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Kemudian yang kedua, tujuan dari timbang terima. Yang pertama, menyampaikan masalah, kondisi dan keadaan klien atau data fokus. Yang kedua, menyampaikan hal-hal yang sudah atau belum dilakukan dalam asuhan keperawatan kepada klien. Yang ketiga, menyampaikan hal-hal yang penting dan perlu segera ditindaklanjuti oleh dinas. Yang keempat, menyusun rencana kerja untuk dinas berikutnya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah dalam timbang terima. Yang pertama, kedua kelompok shift dalam keadaan sudah siap. Yang kedua, shift yang akan menyerahkan perlu menyiapkan hal-hal yang akan disampaikan. Yang ketiga, perawat primer menyampaikan kepada penanggung jawab shift selanjutnya meliputi yang pertama, kondisi atau keadaan pasien secara umum. Yang kedua, tindak lanjut untuk dinas yang menerima operan. Yang ketiga, rencana kerja untuk dinas yang menerima laporan. Kemudian langkah yang keempat dalam timbang terima adalah penyampaian timbang terima tersebut harus dilakukan secara jelas dan tidak terburu-buru. Yang kelima, perawat primer dan anggota kedua shift bersama-sama secara langsung melihat keadaan pasien. Jadi, teman-teman, dalam melakukan langkah-langkah timbang terima ini tidak boleh terburu-buru ya. Jadi, kita atau dengan teman shift kita itu harus sudah siap, benar-benar sudah siap untuk melaksanakan dinas selanjutnya. Terus, untuk kita yang sudah dinas, kita harus memberikan penjelasan yang jelas tentang keadaan pasien kepada teman shift kita yang selanjutnya. Kita harus menjelaskan keadaannya, apa yang harus kita lakukan terhadap pasien tersebut. Jadi kita harus menjelaskannya secara teliti. Oke teman-teman, yang berikutnya itu adalah komunikasi SBAR. Komunikasi SBAR yaitu standar sistem komunikasi antar tenaga kesehatan guna mengkomunikasikan hal-hal mengenai pengelolaan pasien. Tujuan dari komunikasi SBAR yaitu tercapainya keselamatan pasien, terutama sasaran mengenai komunikasi yang efektif. Oke teman-teman, untuk konsep supervisi penjelasannya sudah selesai. Jadi jika teman-teman ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu tentang manajemen konflik dan dilema penyelesaian konflik. Oke, teman-teman, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen konflik itu sendiri. Manajemen konflik adalah perselisihan atau perjuangan yang timbul ketika keseimbangan dari perasaan, hasrat, pikiran, dan perilaku seseorang terancam. Perjuangan ini dapat terjadi di dalam individu atau di dalam kelompok. Pemimpin dapat menggerakkan konflik ke hasil yang destruktif atau konstruktif. Kemudian yang berikut, tipe dari manajemen konflik. Jadi konflik itu
timbul di antara dan antara orang-orang, adanya perbedaan, adanya pada kenyataan definisi, pandangan, otoritas, tujuan, nilai, dan kendali konflik dalam organisasi secara struktural dapat dikategorikan sebagai konflik vertikal dan konflik horizontal. Oke teman-teman, jadi konflik itu timbul karena pihak yang satu dengan pihak yang lainnya itu mempunyai pikiran sendiri tentang suatu keadaan. Jadi maka timbullah perbedaan pendapat, perbedaan definisi tentang sesuatu itu. Konflik vertikal meliputi perbedaan antara pemimpin dan anak buah. Jadi konflik vertikal ini, misalnya saya ambil contoh antara di kita Akademi Keperawatan ND antara ketua HMPS dengan anggota pengurus yang lainnya. Jadi jika ada konflik ini berarti misalnya ketua HMPS mempunyai pandangan yang lain tentang sesuatu, tetapi staf atau anggota kepengurusan lainnya itu mempunyai pendapat yang berbeda dari ketua HMPS tersebut. Maka terjadilah sebuah konflik yang mungkin akan lama ya teman-teman, mungkin akan lama untuk diselesaikan kalau misalnya tidak mendengarkan satu sama lain. Jadi konflik vertikal ini saya ambil contoh konflik antara ketua HMPS dengan staf anggota pengurus lainnya. Kemudian yang kedua itu konflik horizontal adalah garis konflik antara staf dan ada hubungan dengan praktik keahlian otoritas dan sebagainya. Kemudian yang berikut kita akan membahas tentang penyebab manajemen konflik. Banyak faktor yang bertanggung jawab terjadinya konflik, terutama dalam faktor organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa perilaku yang menentang, stres, kondisi ruangan, kewenangan dokter perawat. Oke teman-teman, di sini misalnya dalam kepengurusan HMPS ada suatu masalah atau ada kita melaksanakan suatu kegiatan. Terus terjadi perbedaan pendapat antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lainnya. Pengurus yang satu itu menentang dengan pendapat dari pengurus yang lainnya karena pengurus ini dia tetap mempertahankan atau mereka itu tetap mempertahankan pendapat mereka tentang suatu kegiatan tersebut. Tetapi itu tidak baik ya teman-teman. Usahakan dalam melaksanakan suatu kegiatan kita harus mendengarkan pendapat dari yang satu dengan yang lainnya. Jadi perilaku untuk menentang ini dikurangi atau dihilangkan apabila tidak diperlukan. Kemudian stres. Stres ini juga bisa membuat konflik di antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Misalnya kita ada masalah dengan keluarga atau sedang mempunyai masalah dengan siapapun. Terus di dalam sebuah organisasi kita ada melakukan kegiatan dan itu memerlukan pendapat kita. Jadi kita itu akan terjadi konflik dengan pihak yang lain karena kita kan sedang stres. Jadi masalahnya itu tercampur aduk, tidak fokus lagi ke kegiatan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kondisi ruangan. Kondisi ruangan juga bisa menyebabkan konflik ya teman-teman. Mengapa begitu? Karena jika kita dalam suatu ruangan, kita sedang bekerja, ruangan kita itu tidak aman. Seperti sumpek, tidak ada cahaya, angin juga tidak ada. Jadi kita merasa benar-benar panas. Jadi kita tuh tidak bisa memikirkan solusi yang terbaik terhadap suatu konflik.
Kemudian yang berikut, proses manajemen konflik. L.A. Monica 1986 mengutip pendapatnya Villey 1980, membagi proses konflik dalam 6 tahapan, yaitu kondisi yang mendahului, konflik yang dipersepsi, konflik yang dirasakan, perilaku yang dinyatakan, penyelesaian dan penekanan konflik, dan penyelesaian akibat konflik. Kemudian yang berikutnya, strategi dan keterampilan manajemen konflik. Strategi yang dipakai untuk menyelesaikan terjadinya konflik. Strategi-strategi tersebut adalah akomodatif, menghindar, mengkolaborasikan, kompromi, dan kompetisi. Bentuk keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola konflik pada umumnya berupa kegiatan pencegahan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan strategi yang pertama, yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif ini yaitu menampung atau mengumpulkan keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik, yang bahkan seringkali bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Hal ini sering terjadi ketika suatu pihak menginginkan suasana kerja yang damai tanpa konflik, atau yang menganggap masalah kecil yang dapat ditoleransi. Misalnya begini, pihak yang satu dengan pihak dua itu mempunyai konflik. Misalnya, keinginan dari pihak satu itu bertentangan dengan keinginan atau kemauan dari pihak dua. Tetapi karena pihak dua ini menginginkan suasana kerja yang damai, makanya pihak dua ini menganggap bahwa masalah itu adalah masalah kecil yang dapat ditoleransi. Jadi mungkin strategi konflik ini bisa digunakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masalahnya itu kecil atau bisa ditoleransi, lebih baik bukannya didiamkan, tetapi dengarkan dulu pendapat dari yang lainnya. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi menghindar. Strategi menghindar ini adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya, seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Pada dasarnya, strategi ini itu biasanya mereka memiliki jabatan atau posisi yang rendah, dan mereka merasa tidak berdaya menghadapi konflik secara langsung. Jadi misalnya dalam suatu organisasi itu saya ataupun teman-teman memiliki posisi yang rendah. Jadi kalau misalnya ada konflik, kita itu tidak mampu untuk menghadapi konflik itu secara langsung karena posisi kita yang rendah dari yang lainnya. Jadi kita itu mengambil langkah untuk mengabaikan saja konflik tersebut dengan berharap akan selesai dengan sendirinya. Kemudian strategi yang ketiga, mengkolaborasikan. Strategi ini itu dengan cara mengintegritaskan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Jadi tujuannya itu untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Strategi ini juga cukup baik karena dia itu bisa dalam mengikat komitmen masing-masing pihak. Kemudian strategi yang keempat adalah strategi kompromi. Strategi kompromi ini
dia itu mengorbankan, biasanya panggilan untuk menyerahkan unsur posisi untuk mendirikan sebuah atau itu masalah atau konflik tersebut, ataupun bisa diterima jika tidak menyenangkan, dan juga memberikan solusi. Biasanya kompromi ini terjadi pada mereka yang mempunyai kekuasaan yang kurang lebih setara. Itu biasanya untuk negosiasi kontrak, di mana masing-masing pihak berdiri untuk kehilangan atau siap untuk kehilangan sesuatu seperti layanan yang diperlukan. Jadi dalam kompromi ini, masing-masing pihak ini sudah siap menyiapkan sebuah pendapat atau solusi ataupun sebuah proyek untuk suatu kegiatan. Tetapi pihak yang lain juga mempunyai keinginan yang sama, tetapi kedua-duanya ini harus menyiapkan diri bahwa mungkin salah satunya akan kehilangan seperti layanan yang diperlukan. Kemudian strategi yang kelima yaitu strategi kompetisi. Lebih baik kita menggunakan strategi ini ya teman-teman, soalnya strategi ini itu untuk meningkatkan produktivitas kerja kita, di mana pihak-pihak yang berkompetisi itu termotivasi menjadi yang lebih baik dari yang lain. Dalam kompetisi ini juga itu perlu adanya aturan yang jelas tentang etika agar tidak saling menjatuhkan. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi yang lebih baik dari teman kita atau dari pihak yang lain, kita itu harus berkompetisi, berusahalah untuk menjadi yang lebih baik dari teman-teman yang lain. Tetapi ingat, jangan melakukan hal yang tidak diinginkan, misalnya melakukan hal-hal curang. Kita tetap harus memperhatikan etika, kita harus tetap memperhatikan aturan-aturan agar kita tidak menjatuhkan teman kita yang lainnya. Jadi kita itu termotivasi untuk menjadi yang lebih baik dari yang lain dengan strategi kompetisi ini. Kemudian agar tidak terjadi konflik, sebenarnya hal yang paling perlu kita lakukan itu adalah mencegah. Jadi sebelum terjadi konflik itu lebih baik jika ada satu kegiatan atau ada satu masalah, kita harus saling mendengarkan satu sama lain. Misalnya kita dari pihak satu, teman kita dari pihak dua. Jadi kita harus saling mendengarkan agar bisa menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadinya konflik. Jadi kita tuh harus mencegah dengan cara mendengarkan pendapat dari teman-teman kita. Oke teman-teman, yang berikut penyelesaian manajemen konflik. Konflik yang terjadi dalam suatu tatanan organisasi, misalnya bangsal keperawatan, harus dikenali sifat, jenis, penyebab lamanya, dan kepemilik konflik dalam rangka untuk menyelesaikannya. Jadi dalam menyelesaikan konflik itu, kita yang akan menyelesaikannya itu harus mengenali dulu masalahnya bagaimana, sifat masalahnya itu bagaimana, jenisnya jenis apa, penyebab atau yang menyebabkan masalah itu terjadi itu bagaimana, lamanya masalah itu bagaimana, berapa lama itu, dan juga kepemilikan konflik dalam rangka untuk menyelesaikannya. Jadi kita itu harus menyelesaikan sebuah konflik itu dengan memperhatikan hal-hal yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu merupakan
gabungan antara logika dan daya, dan jika tepat, akan menciptakan jalan keluar yang memuaskan. Oke, dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ini, kita itu harus mempunyai logika dan juga daya. Logika itu bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik tersebut dan bisa mengambil keputusan tersebut. Kita itu menggunakan logika dan juga daya yang ada, misalnya pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang terjadi konflik. Jadi kita itu harus memikirkan dengan benar-benar untuk kita mempunyai ide atau menciptakan jalan keluar yang memuaskan untuk konflik tersebut. Sekalipun tidak mudah untuk mengambil keputusan dalam berbagai kondisi yang dihadapi, tetapi keputusan tetap harus diambil dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Benar ya teman-teman? Untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah itu tidak sangat-sangat tidak mudah. Tetapi kita tetap harus mengambil sebuah keputusan agar masalah tersebut terselesaikan. Tetapi ingat, ambil keputusan yang sesuai dengan masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak dan pastinya akan mendamaikan kedua belah pihak. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah hasil manajemen konflik. Konflik mengakibatkan hasil yang dapat produktif untuk pertumbuhan individu atau organisasi. Sebaliknya, konflik dapat sangat destruktif. Mengenali 4 faktor utama yang menentukan hasil konflik: isu, kekuasaan, kemampuan menanggapi kebutuhan, dan komunikasi bahasa. Mungkin di sini saya akan menjelaskan komunikasi bahasa ya teman-teman. Jadi kita itu dalam komunikasi itu, dalam menyelesaikan konflik atau hasil dari sebuah konflik itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan usahakan tidak menyinggung perasaan dari kedua belah pihak. Jangan lupa juga memperhatikan isunya. Kekuasaan itu misalnya kita sebagai kepala di dalam suatu kegiatan atau di dalam suatu ruangan. Jadi kita itu harus mengambil sigap untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendengarkan pendapat dari pihak yang terjadi konflik. Terima kasih ya teman-teman. Di sini saya sudah menjelaskan tentang manajemen konflik dan dilema penyelesaian konflik. Jadi teman-teman jika ingin bertanya, sama seperti materi yang sebelumnya, jika ingin bertanya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman, agar saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video saya.